Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Anime dengan karakter utama yang menyembunyikan kekuatannya terbaik di part ke-1 kali ini. Jadi tenang aja, ini bakal gue buatin jadi beberapa part. Jadi kalau anime-anime yang udah sering kalian tonton masuk, nantinya mungkin juga bakal ada di part selanjutnya. Karena ini bakal gue jadiin beberapa part, tentunya anime yang dengan karakter utama menyembunyikan kekuatannya akan masuk di dalam video ini atau di next video. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Asta. Berbeda dengan anak-anak lain di desanya, Asta tidak memiliki mana atau kemampuan superpower sejak lahir nih. Dan satu-satunya cara untuk memperoleh mana adalah melalui latihan keras. Karena dia ingin meraih titel sebagai Wizard King. Dia dan Yuno, sahabatnya yang berbakat, bersaing untuk menjadi yang terkuat. Suatu hari, Asta menemukan sebuah buku bernama Black Clover yang berisikan informasi mengenai anti-magic. Asta dan Yuno pun dihadapkan dengan banyak hal mengejutkan saat mereka bergabung menjadi Wizard Knight dan menggunakan kemampuannya. Saiki Kuzuo. Saiki adalah seorang anak ajaib yang memiliki berbagai kekuatan melebihi manusia normal. Dia bisa membaca pikiran, menggerakkan barang tanpa menyentuhnya. Pokoknya serba bisa gitu. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, Saiki seharusnya bisa menjadi seorang yang terkenal. Tapi yang diinginkan Saiki justru hidup sebagai manusia yang biasa-biasa aja. Meskipun hal itu pun cukup susah dilakukan, karena rambut Saiki berwarna pink dan dia memiliki dua antena mencolok di kepalanya. Selain itu, dia dikelilingi oleh keluarga yang super unik. Kakaknya yang jenius menciptakan alat untuk menghalangi Saiki agar tidak bisa membaca pikirannya. Shiba Tatsuya. Secara fisik, Shiba Tatsuya merupakan remaja laki-laki yang tampan dan menarik. Dia tidak pernah memperlihatkan emosi apapun, dan hal itu menjadi kelebihannya. Meskipun seringkali dianggap sebagai wizard palsu, Tatsuya adalah seorang anak yang jenius. Karena ditempa oleh latihan sihir serta pengalamannya menjadi senjata hidup selama bertahun-tahun. Satu-satunya kelemahan Tatsuya adalah perasaan peduli terhadap adiknya yang bernama Shiba Miyuki. Bahkan saking protektifnya, Tatsuya bisa dibilang memiliki semacam siskon atau sister kompleks. Karena ini adalah salah satu anime favorit gua, jadi gue rekomendasikan kalian untuk ditonton. Well, anime satu ini tuh kayak menyembunyikan kekuatannya gitu, dan seru banget lah untuk dinikmati karena ada salah satu waifu gua di sana, yaitu Shiba Miyuki. Jadinya kalau kalian penonton silahkan ditonton. Shinichi Izumi. Sebuah wabah berbahaya menyerang di Jepang. Serangan makhluk bernama parasit yang mendiami tubuh manusia membuat Shinichi Izumi ketakutan. Apalagi dia sangat membenci serangga dan membentuk-bentuk aneh lainnya. Namun sosok parasit justru mendiami tangannya. Parasit itu dia sebut sebagai Migi, dan mereka akhirnya bekerja sama untuk membasmi parasit yang lebih ganas. Karena menyembunyikan Migi, Shinichi menjadi pribadi yang agak dingin dan pendiam. Hal ini menyebabkan kecurigaan pada Satomi Murano, sahabat dekat Shinichi. Apalagi Migi mengancam akan membunuh orang lain yang tahu tentang keberadaannya. Sehingga Shinichi semakin merasa bingung karena harus bersikap misterius. Eren Yeager. Kehidupan Eren dan teman-temannya yang damai terusik ketika Titan pemakan manusia mengobrak-abrik tempat tinggal mereka. Yang lebih tragis lagi, ibunya menjadi salah satu korban dari keganasan Titan tersebut. Sejak saat itu, Eren bertekad untuk membasmi seluruh Titan yang ada. Namun seiring berjalannya waktu, Eren justru harus menerima kenyataan bahwa dirinya sendiri bisa berubah menjadi Titan. Dan meskipun begitu, Eren masih memiliki kesadaran penuh saat berubah menjadi wujud, menjadi monster yang dia benci. Sehingga dia akhirnya berusaha untuk menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk bertarung dengan Titan kanibal.
Otosaka Yu. Berbeda dengan karakter-karakter anime yang menyembunyikan kekuatannya karena takut hidup mereka terancam atau tidak menyadari kemampuannya sendiri, Otosaka Yu memanfaatkan kelebihan yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi nih. Awalnya, Yu digambarkan sebagai karakter yang sombong dan narsis. Yu dapat menguasai tubuh orang lain selama 5 detik. Dan bukan waktu yang cukup lama, tapi pelajar SMA ini bisa menggunakannya untuk mendapatkan nilai bagus saat ujian. Dan seiring berjalannya cerita, ternyata Yu menyimpan potensi yang lebih besar. Kekuatannya bisa digunakan untuk mencuri skill supernatural orang lain. Rin Okumura, adik dari Okumura, Yukio ini sekilas seperti murid SMA biasa yang keras kepala dan emosional. Namun sebenarnya dia adalah keturunan dari Raja Iblis Satan, Fujimoto Shiro, ayah angkatnya, terbunuh ketika melawan Raja Iblis tersebut. Dia pun hidup bersama Yukio. Meskipun sifat mereka berkebalikan, sifat Rin temperamental membuatnya sering disebut sebagai anak setan. Bahkan sebelum rahasia itu terbuka, ketika Rin menerima pedang Kurikara dan kekuatannya terlepas, dia bisa berubah menjadi iblis yang dari sebelah matanya terpancar api berwarna biru. Bel Crenel. Lelaki berambut perak ini seringkali diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya karena terlihat lemah. Apalagi setelah dia diserang Minotaur yang justru diselamatkan oleh seorang wanita cantik bernama Ainz Wallenstein. Selain itu, Bel adalah seseorang yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Rasa sukanya kepada Ainz membuat Bel ingin menjadi semakin kuat. Dia dibantu oleh Hestia, seorang dewi miskin yang kekanak-kanakan dan naksir dengannya. Dan tidak disangka nih, Bel menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Setelah berlatih, dia bisa mengalahkan musuh dan menekan kemampuannya hingga melewati batas normal. Igarashi Ganta. Sebuah pembantaian massal membuat Ganta kehilangan memorinya saat hal itu terjadi. Sialnya, dia malah dianggap sebagai pelaku pembunuhan dan dikirim ke penjara aneh bernama Deadman Wonderland. Saat masuk ke penjara, Ganta baru menyadari bahwa dia memiliki kemampuan mengendalikan darah. Kekuatan tersembunyi itu harus dia latih agar bisa bertahan saat dipaksa bertarung dengan narapidana lain di penjara berkonsep taman hiburan tersebut. Shiroe. Di dunia nyata, Shiroe adalah seorang mahasiswa teknik berusia 23 tahun bernama Kei Shirogane. Lelaki berkacamata bulat ini merupakan anggota dari Absol Chef Raid Party yang kemudian memimpin tim Raid Shibuya. Shiroe menyembunyikan kekuatan bernama Contract Art Ceremony, yaitu yang membuatnya bisa mengubah hukum dunia. Contohnya adalah ketika dia mengubah subkelas Lander menjadi Adventure, lalu memberikan hak istimewa yang dimiliki Adventure, yaitu skill Revival. Karena seringkali hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan skill gamingnya, Shiroe menjadi karakter yang menyendiri dan tidak memiliki kepercayaan dengan solidaritas guild. Meskipun seringkali terlihat kaku, sebenarnya Shiroe cukup peduli dengan sekitarnya loh. Natsuki Subaru. Saat terlempar ke isekai setelah keluar dari supermarket, laki-laki berambut hitam ini mengalami lupa ingatan dan tidak mengetahui apapun tentang dirinya. Subaru seringkali membuat keputusan-keputusan gegabah yang membuat keadaan yang dihadapinya semakin runyam. Subaru memiliki berbagai kekuatan nih, antara lain kemampuan untuk mereset dan hidup kembali. Setelah bertemu dengan Emilia dan jatuh hati ke wanita tersebut, Subaru memutuskan untuk melindunginya. Selain kemampuan Return by Death, Subaru juga memiliki kemampuan Authority of Sword and Greed. Kamijo Touma. Touma adalah tokoh utama dari series Toaru Majutsu no Index dan karakter penting dalam manga Toaru Kagaku no Railgun.
Siswa SMA berumur 16 tahun ini memiliki image breaker misterius di tangan kanannya. Dengan kemampuannya tersebut, dia mampu menghapus kemampuan psisis pihak lawan atau kemampuan atau sihir dari pihak lawan. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, sehari-harinya Toma lebih banyak dikenal dengan kesialan-kesialan yang dia alami. Tapi uniknya, kesialan tersebut membuat banyak wanita yang mengelilingnya. Hal ini membuat para siswa laki-laki di sekolahnya jadi iri. Bahkan sahabatnya mengatakan bahwa hidup Toma seperti dating game. Hey, apa perlu kita buatin part selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian. And jadilah anime lovers yang pintar.